Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 21129234 dari jurusan PGSD dari sesi 0738. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, kajian Pancasila yang mencakup yang A sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, yang B landasan ontologis filsafat Pancasila, yang C landasan epistemologis filsafat Pancasila, yang keempat landasan aksiologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Filsafat. Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar yang sesungguhnya. Sedangkan kebijaksanaan itu artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kita mengetahui filsafat itu berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Sedangkan pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat yang pertama yaitu menurut Socrates tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates ini, filsafat itu adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kedua, menurut Plato, tahun 472 sampai 347 sebelum Masehi. Plato ini menulis sebuah karya yang berjudul Republik. Di sini dalam karyanya tersebut, Plato menegaskan bahwa para filsuf ini adalah pencinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Setelah menjelaskan tentang pengertian filsafat, sekarang kita masuk ke ciri sistem filsafat Pancasila. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan dinamakan dengan Pancasila. Yang kedua, ciri sistem filsafat Pancasila yaitu susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh, yang dapat digambarkan melalui 5 sila Pancasila. Sila pertama yaitu mendasari dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua itu didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sedangkan sila ketiga itu didasari dan dijiwai oleh sila 1 dan sila 2 dan mendasari serta menjiwai sila 4 dan sila 5. Sama dengan sila 3, sila 4 juga didasari dan dijiwai oleh sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga, serta menjiwai dan mendasari sila kelima. Sedangkan sila kelima itu didasari dan dijiwai oleh sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Nur Bakri, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan
yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi beberapa ciri tentang kefilsafatan. Ciri berpikir kefilsafatan yaitu yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta tolak ukur pemikiran tentang sesuatu hal. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau world view. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia hingga saat ini. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra Prateja, menjelaskan makna filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta dapat memberikan perspektif pemecahan terhadap segala permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, tetapi Pancasila juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus yang tadi sudah kita bahas itu memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi.
yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Kita akan membahas yang pertama, yaitu landasan ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala hal yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Jadi inti persoalan ontologi ini adalah menganalisis tentang substansi. Sedangkan substansi itu artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Jadi, landasan ontologis Pancasila ini artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasional sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila perlu dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi ini memiliki arti cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Sedangkan landasan epistemologis Pancasila itu artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu kala hingga saat ini. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera, yang menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, yaitu sila kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, konsep dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempatnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Menurut Liddell, John, and Post mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Jadi, landasan aksiologis Pancasila ini artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu sila pertama yang mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, serta tanggung jawab. Yang ketiga, sila persatuan yang mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, sila keempat yang mengandung nilai demokrasi, musyawarah, dan mufakat, serta berjiwa besar. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan yang mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berfilsafat
Filsafat itu adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.